Halo, balik lagi di channel Mang Amanch. Di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita manhwa The Legend of the Mythical Atsumage. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Pagi itu, Hayul masih sibuk memikirkan isi buku Idred. Catatan dalam buku itu terasa berbeda dari semua yang ia pelajari tentang sihir selama ini. Salah satu kalimatnya berbunyi, "Mana adalah tangan dan kakimu? Jantungmu dan pikiranmu gerakanlah sesukamu." Hayul merasa kata-kata itu ambigu dan sulit dipahami, seolah-olah ada sesuatu yang hampir bisa ia raih, tapi tetap tak tergenggam. Dalam dunia sihir, para penyihir menyebut hal ini the wall and ligament, batas yang harus ditembus untuk berkembang ke tingkat selanjutnya. Tapi Hayul tidak mau terlalu memikirkannya sekarang. Ia hanya fokus menjalankan instruksi dari buku Idred, yaitu mensirkulasikan mana ke seluruh tubuhnya. Dalam hati ia bertanya-tanya, apakah ini benar-benar cukup? Tanpa sadar ia sudah melakukan sirkulasi selama 10 jam. Normalnya ini akan sangat melelahkan, tapi anehnya ia tidak merasa capek sama sekali. Begitu sadar waktu sudah berlalu begitu lama, ia buru-buru bersiap berangkat ke akademi. Di jalan seorang teman bernama Suchan menyapanya. "Selamat pagi, Hayul. Hei, kenapa kamu kelihatan lelah lagi? Kamu baik-baik saja?" Hayul hanya tersenyum tipis. Sebenarnya ia masih terus mensirkulasikan mana sambil berjalan ke akademi. Ia ingin membiasakan diri dengan lingkaran mana barunya secepat mungkin. Tiba-tiba pikirannya melayang ke masa lalu. Ketika ia berhasil mencapai lingkaran kedua pada usia 12 tahun, orang-orang menyebutnya jenius dan ayahnya punya harapan tinggi padanya. Tapi sekarang, ia hanya bisa mengendalikan lingkaran pertama. Bagaimana cara terbaik untuk maju? Pikirnya. Ayahnya pernah berkata bahwa menembus Wall of Enlightenment adalah kunci bagi seorang penyihir. Tapi saat mengingat itu, tiba-tiba sesuatu muncul di benaknya. Kesempurnaan adalah kebohongan. Ia langsung mensirkulasikan mana dengan pemahaman baru ini. Dan saat itulah ia benar-benar merasakan apa yang dimaksud buku Idred. Mana bukan sekedar energi yang dikendalikan, itu adalah bagian dari dirinya. Dengan sekali coba, ia berhasil menggunakan mantra api. Ia terkejut. Ini adalah jenis sihir yang tidak mengikuti formula sihir AI yang selama ini dipakai kebanyakan orang. Sebuah pendekatan bebas yang memungkinkan mantra berubah bentuk sesuka hati. Meskipun aku masih di lingkaran pertama, ini tetap melelahkan secara fisik. Aku tidak percaya bisa menggunakan sihir yang mustahil ini. Namun satu hal jelas, ia baru saja menembus batas pencerahan dan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Shin berpindah di Akademi Obelix. Instruktur berkata di luar pintu kelas, "Shin Hayul, ada yang mengunjungimu. Ikuti aku." Hayul sedikit terkejut. "Pengunjung," pikirnya. Saat berjalan di lorong, instruktur melanjutkan, "Ayahmu ada di sini untuk menemui kamu." Hayul semakin bingung. Kenapa ayahnya datang tiba-tiba? Di dalam ruangan, ayahnya duduk menunggunya. Begitu masuk, Hayul menyapa. "Sudah lama, ayah." Setelah instruktur pergi, ayahnya langsung berbicara. "Melihatmu masih bersekolah, sepertinya kamu belum minum obat yang aku kirim." Hayul menjawab dengan tenang. "Benar, tapi belakangan ini aku membuat kemajuan dengan sihirku." Ayahnya mendengus kecil. "Kemajuan? Masih mengejar mimpi yang tidak berarti rupanya." Dengan serius Hayul membalas, "Benar, aku sudah bertekad untuk menjadi penyihir agung yang akan memimpin era ini." Ayahnya terlihat kaget mendengar tekad itu, tapi setelah menarik napas panjang, ia kembali berbicara. "Hayul, kamu sudah menyia-nyiakan 1 tahun." Lalu dengan nada tajam, ia melanjutkan, "Sudah waktunya kamu menghadapi kenyataan. Tidak peduli sekeras apapun kamu berusaha, selama kamu ditolak oleh sihir AI, kamu tidak akan pernah menjadi penyihir yang lengkap." Setelah sedikit hening, ia berkata lebih tenang, "Tapi kamu punya talenta unik. Jika kamu berhenti mengejar sesuatu yang mustahil dan belajar teori sihir dengan benar, kamu bisa memanfaatkan bakatmu." Namun Hayul tetap teguh dengan pendiriannya. "Seperti yang sudah kukatakan, aku tidak akan menyerah pada sihir. Aku tidak ingin hidup biasa-biasa saja." Ia berdiri, menatap ayahnya langsung. "Aku tidak mau hidup di bawah bayangan keluargamu. Aku ingin menjadi kepala keluarga Shin berikutnya, dengan kekuatanku sendiri." Ayahnya menatap dengan tidak percaya. Menjadi penyihir agung atau kepala keluarga bukan sesuatu yang bisa kau capai dengan ambisi. Tapi Hayul tetap pada keputusannya. Ia menantang ayahnya. "Di tes akademi kali ini, aku akan masuk 10 besar. Jika aku gagal, aku akan meninggalkan akademi dan mempelajari teori sihir seperti yang ayah inginkan." Lalu ia menambahkan, "Tapi jika aku berhasil, aku ingin ayah mengakui bakatku dan berjanji untuk mendukungku." Ayahnya bangkit dari kursinya dan berjalan ke arah pintu. Sebelum pergi, ia berkata dengan nada datar, "Semoga itu bukan pencapaian yang tidak berarti." Hayul hanya menatap ayahnya pergi. Beberapa hari kemudian di kelas akademi, instruktur mengumumkan sistem ujian akhir. Penilaian kali ini akan menggunakan sistem turnamen duel 1 lawan 1. Tes akan dimulai dalam 3 hari. Babak 16 besar akan dipantau langsung oleh menara sihir dan para pengamat dari luar. Semua murid langsung bersemangat. Instruktur menutup pengumuman dengan,
Lakukan yang terbaik. Sementara yang lain masih sibuk membicarakan ujiannya, Hayul menatap ke depan dengan penuh tekad. Sekarang saatnya menunjukkan apa yang bisa kulakukan. Shin pindah ke aula akademi yang riuh. Di aula akademi, suasana begitu ramai. Para murid asyik membicarakan ujian tengah semester yang akan datang. Bukan hanya soal ujian biasa, Menara Sihir akan datang sebagai pengamat. Hayul yang berdiri di tengah keributan itu berpikir dalam hati, jika Menara Sihir datang, aku pasti akan menarik perhatian media. Menara Sihir adalah organisasi yang terdiri dari 12 penyihir tingkat tertinggi di dunia. Mereka memiliki kekuatan yang setara dengan sebuah negara. Bahkan banyak siswa bermimpi bisa bergabung dengan mereka suatu hari nanti. Di tengah aula yang riuh, tiba-tiba terdengar suara yang memanggilnya dengan nada mengejek. "Hei Cacat, gimana keadaanmu?" Hayul menoleh dan melihat baik Sahyuk, siswa tahun kedua dari kelas atas, bersama beberapa temannya yang ikut tertawa di belakangnya. Sahyuk mendekat dengan senyum meremehkan. "Pertandingan pertama, ku dengar kau adalah lawanku." Dengan nada mengejek ia menambahkan, "Kau tahu kau dalam masalah kan? Aku akhirnya punya kesempatan membalas apa yang terjadi 5 tahun lalu." Rupanya Sahyuk masih menyimpan dendam. 5 tahun lalu ia kalah menyedihkan di final turnamen penyihir junior melawan Hayul. Sejak tahu bahwa Hayul dijuluki penyihir penyendiri dan tidak bisa menggunakan sihir AI, Sahyuk tak berhenti membulinya. Dengan seringai licik Sahyuk berkata, "Bukankah Akademi berkata siapapun yang tidak memenuhi standar akan dikeluarkan? Bukankah itu berarti aku harus menghajarmu sampai kau dikeluarkan? Apa yang akan kau lakukan?" Menangis pulang ke rumah. Sementara Sahyuk dan teman-temannya tertawa, Hayul hanya tersenyum tipis. "Jadi dia lawan pertamaku," pikirnya. "Ini kesempatan emas untuk menunjukkan kemampuanku." Dengan nada santai Hayul membalas, "Hah, bukankah itu justru yang akan terjadi kepadamu?" Wajah Sahyuk langsung berubah kesal. "Apa bajingan ini gila? Kau masih tidak mengerti situasi. Kau itu penyihir cacat, apa yang kau harapkan?" Hayul menarik napas panjang, lalu menatap Sahyuk dengan ekspresi meremehkan. "Kau masih berisik seperti 5 tahun lalu, dan kau kalah menyedihkan. Apa kau tidak berkembang sama sekali?" Sahyuk gemetar karena kesal. "Kau bajingan yang benar-benar kurang ajar." Hayul hanya tertawa kecil dan berkata dengan nada santai, "Apakah kau masih marah karena kalah dariku?" Penyihir cengeng baik Sahyuk. Sahyuk yang tidak bisa menahan emosi langsung menarik kerah baju Hayul. Tapi dengan mudah, Hayul melepaskan cengkeraman itu. "Hidup dalam kebodohan seperti ini kau mungkin tidak mengerti. Tapi bahkan seseorang yang sudah di atas bisa jatuh," kata Hayul sambil merapikan bajunya. Lalu dengan tenang ia menambahkan, "Dan seorang jenius tetaplah seorang jenius." Saat beranjak pergi, Hayul menoleh ke Sahyuk lagi. "Aku akan memastikan kau mengingat itu." Sahyuk hanya menggerutu penuh amarah. "Bajingan cacat ini, aku akan menyeretmu dan membakarmu menjadi abu." Keesokan harinya, setelah perselisihan mereka di aula, sebuah berita muncul. Shin Hayul, jenius yang jatuh akan bangkit kembali dan membalikan semuanya. Hayul membaca berita itu di tabletnya sambil tersenyum tipis. Keluarga baik Sahyuk memang tidak main-main. Dia pasti menyuruh seorang jurnalis menulis berita ini. Ia sudah menduga Sahyuk akan melakukan sesuatu seperti ini, tapi justru itu yang ia inginkan. "Semakin banyak orang yang menaruh perhatian padaku, semakin baik." Tiba-tiba ponselnya berdering. Nama ayahnya muncul di layar. "Iya ayah," jawab Hayul setelah mengangkat telepon. "Aku melihat berita hari ini," kata ayahnya tanpa basa-basi. Hayul langsung meyakinkan, "Tidak perlu khawatir." Namun ayahnya bertanya lebih lanjut, "Apakah kau yang mengatur ini?" Hayul menjelaskan bahwa ia memang sengaja memprovokasi Sahyuk untuk menarik perhatian publik. Ayahnya terdengar tidak terlalu puas. "Ketika aku menyetujui proposal yang kau ajukan sebelumnya, itu bukan karena aku percaya padamu, tapi karena tidak ada kerugian bagi keluarga Shin. Aku tidak mengharapkan kau menang. Berita ini bisa membawa malu bagi keluarga Shin. Jadi kenapa aku harus membiarkan ini terjadi?" Lanjutnya, Hayul menarik napas panjang sebelum menjawab. "Publik sudah percaya bahwa aku sudah dikeluarkan dari keluarga Shin. Jadi meskipun aku gagal, dampaknya tidak akan mengenai keluarga." Ayahnya mendengus. "Dampaknya mungkin kecil, tapi tetap ada. Kau mengerti kan? Kemanapun kau pergi, nama keluarga Shin tetap mengikutimu." Hayul menanggapinya dengan tegas. "Tentu saja aku tahu, tapi dengan keuntungan yang bisa aku dapatkan, aku yakin ini sepadan." Ayahnya terdiam sejenak, lalu bertanya, "Keuntungan? Jika kau menang, apa yang akan didapat keluarga Shin?" Dengan penuh percaya diri, Hayul menggenggam buku Idret di tangannya dan menjawab, "Keluarga Shin akan mendapatkan penyihir terbaik di dunia, kepala keluarga terkuat dalam sejarah. Kau akan mendapatkan aku sebagai kepala keluarga Shin yang terhebat." Ayahnya hanya menghela napas panjang. "Ambisimu kau bahkan sudah melampaui kepala menara. Baiklah, aku akan membiarkan ini untuk sekarang." "Terima kasih ayah," kata Hayul dengan tenang. Namun sebelum menutup teleponnya, ayahnya memberi peringatan. "Tapi jika kau mempermalukan keluarga,
Bersiaplah untuk konsekuensinya. Dengan senyum tipis, Hayul mengepalkan tangannya. Panggungnya sudah siap. Hari ujian tengah semester. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Banyak orang telah berkumpul untuk menyaksikan pertandingan. Saat Hayul sedang mempersiapkan dirinya, Sahyuk tiba-tiba muncul di hadapannya. "Cacat, kau suka berita yang kutulis. Menjadi jenius yang jatuh, kau benar-benar terkenal sejak hari pertama," katanya dengan senyum licik. Lalu dengan nada mengejek, ia menambahkan, "Aku tidak bisa berhenti tertawa, membayangkan betapa lucunya saat kau kalah tanpa bisa mengeluarkan satu mantra pun." Namun Hayul hanya tersenyum santai dan membalas, "Kurasa yang akan kalah itu justru dirimu." Sahyuk menatapnya curiga. Dengan ekspresi puas, Hayul menambahkan, "Terima kasih sudah bermain tepat di telapak tanganku." Raut wajah Sahyuk berubah kesal. Tapi sebelum ia sempat bicara, Hayul melanjutkan, "Tapi kau tahu, aku bahkan tidak peduli padamu. Jadi aku akan mengakhirinya dengan cepat. Jangan menahan diri ya." Wajah Sahyuk semakin memerah. Kau benar-benar gila ya." Sementara itu Hayul hanya tersenyum dingin dan berjanji, "Aku akan mengalahkanmu hanya dengan satu sihir lingkaran pertama." Pertandingan dimulai. Sinyal pertandingan berbunyi. Instruktur meniup peluit tanda dimulainya duel. Sahyuk yang sejak tadi kesal karena diejek langsung menyerang. "Dasar rendahan. Beraninya sampah sepertimu mengejekku." Tanpa basa-basi, dia merapal mantra sihir AI-nya. Explosion. Sebuah ledakan besar melesat ke arah Hayul. Tapi dengan mudah, Hayul menghindarinya. Dalam hati dia menganalisis. Sihir spesialis by Sahyuk, Explosion. Sahyuk tidak tinggal diam. Chip AI di tubuhnya mulai bereaksi, meningkatkan efisiensi sihirnya. Kali ini dia merapal mantra lingkaran ketiga, Explosion. Dengan senyum tipis, Hayul menerima serangan itu. Boom! Area dipenuhi dengan asap dan ledakan. Penonton mulai bersorak, mengira Hayul terkena serangan langsung. Sahyuk tersenyum sombong, merasa kemenangan sudah di depan mata. Namun senyum itu langsung sirna ketika asap mulai hilang. Hayul berdiri di sana tanpa luka sedikit pun. Wajah Sahyuk menegang. "Apa? Bagaimana bisa?" Merasa dipermalukan, Sahyuk langsung merapal 3 mantra AI sekaligus. 3 papan sihir AI muncul di udara. Serangan itu menghujani Hayul tanpa henti. Namun dengan tenang Hayul mengangkat tangannya dan merapal mantra air. Dalam sekejap, ledakan itu mereda, tertahan sepenuhnya oleh sihirnya. Sahyuk terkejut. Tidak mungkin mantra spesialku ditahan dengan mudah. Di salah satu ruangan VIP, seorang pria menatap arena dengan serius. "Ini aneh, bahkan jika itu hanya mantra lingkaran ke-1, menggunakannya secepat itu," katanya. Seorang wanita di sebelahnya bertanya, "Kenapa kau sampai mengubah jadwal menara biru hanya untuk menonton duel siswa? Kau tahu sesuatu tentang sihir Hayul?" Pria itu Kim Jangin, master menara biru dan penyihir lingkaran ke-8, menjawab dengan tenang, "Tidak, aku hanya membaca berita tentang jenius yang akan bangkit. Aku datang karena penasaran." Wanita itu mendengus, "Jadi hanya kebetulan. Kalau orang-orang tahu bahwa pemimpin Menara Biru datang hanya untuk menonton duel siswa, akan ada kehebohan besar." Kim Jangin tersenyum tipis. "Itulah kenapa aku pakai ruangan VIP." Tiba-tiba suara langkah terdengar di belakang mereka. Kim Jangin menoleh dan tersenyum. "Oh, kau juga datang rupanya." Sahyuk mulai panik. Di arena Hayul masih tampak santai. Sementara Sahyuk mulai panik. Kenapa dia bisa menahan sihir lingkaran ketiga dengan sihir lingkaran ke-1? Dan kenapa kecepatan merapal mantranya bisa secepat itu? Melihat ekspresi kebingungan Sahyuk, Hayul hanya tersenyum tipis. "Apa kau penasaran dengan kecepatan merapalku?" Sahyuk menggertakkan gigi. "Diam, mati saja." Sekali lagi dia merapal Explosion. Dan sebuah ledakan besar mengguncang arena. Namun saat asap menghilang, Hayul masih berdiri di tempat yang sama tanpa luka. Sahyuk tertawa sinis. "Ah, lihat saja, kau cuma bisa sombong dengan sihir lingkaran ke-1. Menyedihkan." Tapi kali ini Hayul memutuskan untuk menyerang balik. Dengan gerakan cepat, dia merapal Wind Spear dan melemparkan tombak angin ke arah Sahyuk. Sahyuk berhasil menghindarinya, tapi sesuatu terasa aneh. Bagaimana bisa dia merapal Wind Spear? Sejak kapan dia bisa itu? Melihat Hayul masih berdiri tanpa goresan, Sahyuk semakin frustasi. "Hah, kau pikir bisa mengalahkanku hanya dengan sihir lingkaran ke-1? Dengan santai Hayul merapal mantra yang sama. Tentu saja." Lagi-lagi Wind Spear melesat ke arah Sahyuk. Kali ini dia berhasil menahannya. Dengan ekspresi sombong, Sahyuk tertawa. "Itu saja. Jangan sombong hanya karena kecepatan merapalmu sedikit lebih cepat. Dasar pecundang." Namun tiba-tiba, sebuah tombak angin lain muncul dari belakang dan mengenai lengan Sahyuk. Sahyuk meringis kesakitan sambil memegangi tangannya yang terluka. Dia menatap Hayul dengan bingung. Apa yang baru saja terjadi? Di ruangan VIP, Kim Jangin juga tampak kebingungan. Sementara itu Hayul tertawa kecil. Dengan santai dia kembali merapal mantra angin. "Masih belum mengerti, mau aku tunjukkan lagi?"